Pernah menemukan nggak, orang atau di sekitaran lingkungan Mas Hafiz yang, memakai narkoba gitu? Oh iya, ada salah satu teman saya tuh yang mengonsumsi narkoba gara-gara Mhm, masalah sekolah, keluarga, mmm. dan sebagainya lainnya. Nah, bagaimana cara pencegahan itu agar kita tidak terpengaruh oleh narkoba itu? Nah, untuk pencegahan itu ya kalau misalkan siswa ada yang kena masalah, Mhm, terus ngasih saran teman, kamu konsumsi narkoba saja, jangan ditiru. Nah, mhm, untuk penanganan itu kita juga butuh misalkan punya masalah, kita refreshing, kalau nggak mhm, berkumpul sama teman-teman yang mhm, akrab mhm, seperti itu ya. Kebanyakan siswa juga ya dikekang terus oleh masa lalu, kalau nggak pikiran masa depan tuh bagaimana, tujuan ke mmm, depannya tuh mhm, bagaimana, mhm, mhm. seperti itu. HG Podcast relung perjalanan hidup. Yes banget. Kembali lagi di HG Podcast, relung perjalanan hidup, nyes banget. Nah, guys, penonton setia HG Podcast, kali ini bersama saya Muaidul Fikri. Di samping saya sudah ada narasumber. Beliau adalah seorang pelajar ya, yang sangat mempunyai kemauan tinggi, mempunyai daya kreativitas tinggi. Beliau juga merupakan salah satu pelajar dari SMK Negeri 1 Cirebon yang juga sebagai pengurus OSIS ya, pengurus OSIS di SMK Negeri 1 Cirebon. Mungkin kita langsung aja kita sambut narasumber kita, Kak Hafiz. Halo Tepuk tangan dulu guys. dong, Halo, guys. perkenalkan nama saya Hafiz dari kelas 10 Teknik Elektronika 1 Industri. Nah, saya sebagai pengurus OSIS Sekbid 2 yang tentang kedisiplinan waktu dan sekolah. Mm-mm. Nah, Kak Hafiz, kalau boleh tahu di Sekbid 2 ya, di Sekbid Iya. 2 itu kegiatannya apa aja sih, programnya atau fokus Kak Hafiz di Sekbid 2 tuh ngapain Hmm. aja gitu? Untuk proker-proker itu yaitu ada mempersiapkan PPDB Mm-mm. dan siswa MPLS. Nah, Mm-mm. ya, itu yang pertama. Mm-mm. Yang kedua itu tentang kedisiplinan Mm-mm. sekolah, yaitu yang sering melanggar siswa atau Bener. guru itu yang Mhm. kita yang tegur. Nah, Saling iya, mengingatkan satu sama lain. betul. Mm. Nah, tadi Kak Hafiz bilang salah satu fokus Sekbid ya. Iya. Sekbid itu singkatannya apa sih kalau boleh tahu Kak Seksi Hafiz? bidang. Oh, seksi bidang. Iya. Nah, tadi Kak Hafiz cerita nih salah satu fokus pekerjaan di seksi bidang 2 itu mengenai ketertiban ya, ketertiban Iya, betul. siswa. Iya. Nah, makanya relate banget nih dengan pembahasan kita pada hari ini gitu kan. Hmm. Yaitu terkait dengan fenomena narkoba yang terjadi di kalangan remaja. Lebih khususnya lagi di sekolah ya tentunya. Iya, Nah, itu. tapi sebelum kita ke sana, saya mau nanya-nanya dulu nih sedikit tentang aktivitas Mas Hafiz di sekolah, aktivitas boleh. di kepengurusan OSIS. Ya, boleh. Itu kayak gimana tuh Mas Hafiz, Kak Hafiz bisa diceritakan Gimana? tentang aktivitas di sekolah, Ah, tentang oke. aktivitas di kepengurusan OSIS. Nah, untuk aktivitas itu Mhm. yaitu saya tuh sering sekali setiap ada panggilan itu saya sering datang. Terus saya juga sering rajin juga ya setiap ada panggilan saya terlalu terlalu bersemangat tuh ya. Hmm. Semangat sekali untuk datang dan Mhm. saya tuh orangnya juga nggak sabaran juga seperti itu. Oh, gitu. Mhm. Heeh. Nah, Kak Hafiz ya, Iya. orang banyak bilang kan, maksudnya kata orang tuh masa remaja atau masa pemuda nih kayak Mas Mhm. Hafiz, kayak kita semua itu adalah masa yang identik dengan masa banyak permasalahan gitu, dengan Iya. fase bermasalah lah. Nah, karena pada fase remaja ini dikatakan sebagai fase yang banyak masalah. Nah, kira-kira menurut Mas Hafiz di lingkungan sekitar Mas Hafiz sendiri, entah itu di sekolah, entah itu di rumah, masalah apa aja sih yang Mas Hafiz temukan di kalangan remajanya gitu? Nah, untuk masalah di sekolah itu kan sering ada tugas, kalau enggak sering banyak pikirannya. Mhm. Pikiran tugas itu gimana, sering juga ada remedial Mhm. loh. Mhm. Nah, untuk itu ya siswa itu berpikir keras tuh Hmm. bagaimana
apalagi juga belum masalah yang di rumah Mm-mm. dengan orang tua, dengan Mm-mm. teman dan sahabat Betul. lainnya. Betul. Nah, untuk siswa itu kan butuh ketenangan juga. Betul. Menarik nih pembahasan kita guys. Jadi siswa itu ternyata masalahnya banyak banget ya teman-teman. Iya. Pelajar tuh banyak banget masalahnya. Masalah di satu sisi teman-teman pelajar harus menyelesaikan tugas di sekolah, mengikuti aktivitas di sekolah. Tapi di sisi yang lain pelajar juga ada masalah di luar sekolah. Misalkan masalah dengan teman, masalah dengan keluarga, masalah dengan teman-teman gitu kan. Nah, penonton setia HG Podcast. Jadi masalah-masalah ini sebetulnya apalagi tadi Mas Hafiz bilang bahwa pelajar juga butuh ketenangan ya. Nah, kita tahu bahwa seperti yang kita tahu bahwa narkoba itu kan dikatakan sebagai obat penenang, Iya, betul sebagai penenang-penenang. Nah, artinya masalah-masalah yang tadi juga berpotensi menjadi faktor seseorang menyalahgunakan narkoba. Bener nggak Mas Hafiz? Iya, itu betul Nah, sekali. betul nih. Nah, Mas Hafiz sendiri pernah menemukan nggak orang atau di sekitaran lingkungan Mas Hafiz yang memakai narkoba gitu? Oh iya, ada salah satu teman saya tuh yang mengonsumsi narkoba gara-gara masalah sekolah, keluarga, dan sebagainya lainnya. Jadi dia tuh mengonsumsi narkoba sekitar 6 bulan. Nah, seperti itu. Iya. Karena butuh ketenangan saja, dia berpikir ya udah saya mengonsumsi narkoba saja biar tenang gitu loh masalah ya, hidupnya juga. Nah, tadi Mas Hafiz sudah cerita nih, ternyata ada teman yang memakai narkoba Iya, ya, ada. yang menyalahgunakan narkoba. Nah, menurut Mas Hafiz, kenapa sih seseorang bisa makan narkoba gitu? Apa sih penyebabnya seseorang bisa terjerumus untuk makan narkoba? Nah, untuk itu ada penghasutnya, nggak tahu dari teman-teman lain. Kalau nggak kasih saran teman lain, misalkan saya punya masalah nih, bagaimana cara menenanginya? Kata temannya, ya udah kamu konsumsi narkoba saja biar tenang dan rileks pikiran seperti itu. Oh, iya. Nah, guys, jadi menambahkan sedikit apa yang udah disampaikan oleh Mas Hafiz ya. Jadi benar kata Mas Hafiz gitu bahwa salah satu faktor yang menyebabkan kita terjerumus pada pemakaian atau penyalahgunaan narkoba itu adalah faktor lingkungan. Benar nggak Mas Iya, Hafiz itu tadi betul itu? sekali. Karena memang apa ya, fase remaja itu kan adalah sebuah fase di mana seseorang itu sangat intens beraktivitas dengan teman sebayanya. Iya. Jadi masa remaja ini seorang remaja tuh lagi intens banget nih membangun keintiman dengan teman sebaya, aktivitas kesehariannya yang dominan itu lebih banyak dilakukan dengan teman-temannya daripada dengan keluarga kan. Iya, betul. Nah, makanya lingkungan itu sangat mempengaruhi perilaku bahkan tindakan dari seseorang remaja ya enggak? Makanya tadi Mas Hafiz bilang, oh salah satu faktor teman saya itu karena saran dari teman gitu kan, karena dari lingkungan. Nah, menurut Mas Hafiz ya, Iya. dampak penggunaan narkoba itu bagaimana Mas? Untuk dampaknya itu kan tuh kalau misalnya sekali dua kali mengkonsumsi narkoba itu akan kecanduan, terus canduan terus menerus dan akhirnya tidak sadarkan diri dan ya, penyebab penyakit juga di dalam tubuh. Ya. Nah, Mas Hafiz, tadi juga sedikit menambahkan apa yang disampaikan oleh Mas Hafiz ya, bahwa narkoba itu bagi tubuh merusak, bagi apalagi bagi penampilan ngerusak juga, bagi hubungan sosial ngerusak juga. Nah, jadi teman-teman teman-teman setia pendengar HG Podcast bahwa sebetulnya penggunaan narkoba itu akan merusak diri kita, bukan malah keren, bener nggak? Iya, betul. Betul. Jadi ketika kita sedang ada dalam suatu masalah dan memutuskan untuk menggunakan narkoba, nah itu ternyata bukan jalan terbaik, bener nggak Mas Hafiz? Iya, betul sekali. Karena narkoba tidak akan memberikan solusi, tapi justru memberikan masalah baru, masalah lainnya. Iya, betul. Gitu. Nah, apalagi kalau sampai ketahuan sama guru BK atau pihak sekolah lah, pihak sekolah. Pasti kan ada
teguran, Iya, kemudian teguran. bimbingan dari Iya, guru bimbingan. BK-nya juga ya pastilah. Mas Hafiz tadi kan Mas Hafiz bilang ya Iya. kalau narkoba itu ternyata berdampak buruk bagi diri Diri kita sendiri. diri seseorang lah. Nah, menurut Mas Hafiz sendiri sekarang gimana sih caranya orang bisa keluar dari jeratan narkoba itu? Untuk keluar dari jeratan narkoba itu kita juga butuh yang cari teman baru, kalau nggak refreshing ya, misalkan ya jangan terlalu banyak mikirin masalah. Kalau misalkan ada tugas ya sudah biarin saja gitu loh. Butuh ketenangan juga, jangan terlalu dikekang juga sama tugas, kalau nggak sama teman-teman lain seperti itu. Kebanyakan siswa juga ya dikekang terus oleh masa lalu, kalau nggak pikiran masa depan tuh bagaimana, tujuan ke depannya tuh bagaimana, seperti itu. Siswa sekarang nggak lebih fokusnya ke masa depan, buat kebahagiaan orang tua tuh bagaimana sih. Seperti itu. Jadi mungkin menurut Mas Hafiz itu mungkin seseorang itu makin narkoba tuh karena trauma masa lalu ya. Iya, trauma. Galau, Iya. kemudian sakit hati Iya. bisa jadi kan, Iya. kemudian ada sisi ya seperti yang tadi saya katakan ya, trauma masa lalu, entah itu ke pacar, entah itu ke pasangan pacar ya, Iya. atau ke hal-hal lainnya yang bikin dia mempunyai pengalaman yang tidak baik. Iya. Nah, tadi juga benar tuh apa yang diucapkan oleh Mas Hafiz ya. Jadi kita jangan terlalu fokus ke masa lalunya, Iya. tapi kita harus menerima masa lalu itu dan fokus ke masa depan. Iya. Ada masa depan yang perlu kita Kejar. kejar. Kayak gitu Mas Hafiz ya. Iya. Nah, dengan menggunakan narkoba justru masa depan kita menjadi jauh dengan kita kan? Iya itu. Seperti itu. Apalagi kalau udah kecanduan tuh. Wah, udah berat. Berat. Nah, Mas Hafiz tadi kan kita udah sharing nih tentang bagaimana sih seseorang bisa atau upaya seseorang agar keluar dari jeratan narkoba. Nah, sekarang gimana nih untuk kita yang belum pernah menggunakan narkoba, untuk kita yang belum pernah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Nah, bagaimana cara pencegahan itu agar kita tidak terpengaruh oleh narkoba itu? Nah, untuk pencegahan itu ya kalau misalkan siswa ada yang kena masalah, terus ngasih saran teman, kamu konsumsi narkoba saja, jangan ditiru. Nah, untuk penanganan itu kita juga butuh, misalkan punya masalah, kita refreshing, kalau nggak berkumpul sama teman-teman yang akrab, seperti itu ya. Nah, juga kalau misalkan ada masalah tugas apa itu kita bisa kerja kelompok, biar kita juga bisa happy dan happy juga ngerjainnya. Betul. Nah tadi Mas Hafiz bilang ya untuk agar diri kita terhindar dari narkoba itu tadi sudah diceritakan oleh Mas Hafiz gitu kan. Nah, selain itu apalagi Mas Hafiz? Kayak misalkan ataukah kita perlu membangun kegiatan-kegiatan yang positif dan lain sebagainya gitu. Kalau membangun kegiatan positifnya itu ada pasti ya. Misalkan bisa ikut organisasi siswa juga bisa. Betul. Seperti itu. Nah tadi kan kita sedikit mengulang tadi pembicaraan kita ya, sedikit mengulang. Tadi Mas Hafiz cerita kalau ketika kita sedang sedih, ketika kita sedang ada di titik terendah hidup kita, itu kita harus bisa memanage diri ya, agar tidak pelariannya ke narkoba kan. Iya, betul. Nah, biasanya Mas Hafiz ketika ada di titik terendah, ketika sedih, ketika mungkin ya galau atau apapun itu, biasanya Mas Hafiz ngapain tuh? Nah, kalau misalnya galau itu saya juga butuh refreshing, kalau nggak jalan-jalan kemana seperti itu. Melihat pemandangan yang indah di Kuningan juga bisa, terus nggak lain pegunungan juga bisa, seperti itu. Untuk menenangkan hati aja gitu. Kita juga jangan terlalu pandang rendah banget gitu. Kita juga butuh pandangan yang luas. Seperti masa depan juga luas gitu. Dan juga butuh kejar yang impi. Betul. Mungkin sederhananya
perbanyak healing ya. Iya, betul sekali. Perbanyak refreshing. Iya. Yoi. Bisa ke daerah pegunungan Kuningan. Iya, Benar banget itu, kita bisa cuci mata lah. Iya. Balik lagi ke Cirebon, balik lagi ke sekolah, otak kita menjadi fresh lagi tuh. Iya, fresh lagi. Betul. Nah, Mas Hafiz tadi BTW Mas Hafiz bilang kita harus mengejar impian kita nih. Iya. Nah, kalau boleh tahu impian Mas Hafiz jadi apa sih? Nah, impian saya tuh sebagai yang ikut OSIS juga, impian saya tuh menjadi jiwa pemimpin yang bagus, seperti manajer juga pengen, makanya saya ikut OSIS untuk melatih jiwa kepemimpinan. Oke, siap. Nah, guys, jadi sebetulnya ya kita bisa keren, pelajar itu bisa keren tanpa harus menggunakan narkoba, benar nggak Mas Hafiz? Mungkin untuk program di OSIS sendiri ya, untuk program di OSIS sendiri itu ada nggak yang terkait dengan pencegahan narkoba ataupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pencegahan narkoba? Kalau untuk pihak OSIS juga nggak ada rencana untuk mencegah narkoba seperti misalkan razia barang gitu. Setiap bulannya ada. Dan juga diperiksa tasnya satu persatu untuk barangkali ada yang membawa obat-obatan terlarang, terus dan minuman sebagainya seperti itu. Jadi mungkin tindakan preventifnya lebih ke tindakan pencegahan seperti itu. Iya. Nah, guys, Mas Hafiz ini adalah contoh ya. Pelajar bisa menumbuhkan jiwa kreativitas, bisa menumbuhkan jiwa kepemimpinan tanpa menggunakan narkoba. Karena dengan menggunakan narkoba justru kita akan jatuh, bukannya akan tumbuh. Kita akan terjebak kepada rasa candu terhadap narkoba itu sendiri. Benar nggak Mas Hafiz? Ya, betul. Nah, jadi guys, pelajar keren tanpa narkoba. Kayak gitu. Nah, Mas Hafiz, mungkin untuk yang terakhir ya, Mas Hafiz bisa memberikan kesan dan pesan lah kepada teman-teman agar bisa menghindari diri sendiri dari jeratan narkoba, atau yang sudah pernah memakai atau bahkan sampai saat ini sedang berjuang untuk keluar dari narkoba. Itu gimana tuh Mas Hafiz, kesan dan pesannya? Kesan dan pesan saya itu ya, kalau misalkan ada siswa, kalau nggak teman yang mengajak narkoba dan sebagai lainnya, itu kita hindarin. Nah, seperti kan, ayo cepet kita mau beli narkoba nih, ikut nggak sekalian konsumsi barang. Kita harus jauhin seperti itu dan jangan sampai terjerat hukum. Nah, kan ada hukumnya tuh, dilarang mengonsumsi narkoba karena obat-obat terlarang dan itu haram juga. Nah guys, jadi ini penting ya, kita memberikan perhatian, memberikan atensi terhadap narkoba ini gitu ya, Mas Hafiz. Nah, tadi juga benar apa yang dikatakan oleh Mas Hafiz gitu kan. Kebetulan Mas Hafiz ini dari kalangan remaja sendiri. Jadi teman-teman harus kita sama-sama mencontoh kebaikan-kebaikan dari teman sebaya kita. Gitu kan. Nah, mungkin hanya sekian mungkin ya yang bisa pertemuan kita hari ini, yang bisa kita sharing-sharing lah. Mungkin kita tutup dengan sama-sama bikin jargon, Mas Hafiz. Kita mungkin sama-sama bikin jargon. Kira-kira jargonnya apa ya yang cocok? Oh, saya tahu. Apa itu? Jargonnya berkarya tanpa narkoba. Oke, siap. Kita tutup dengan itu ya. Oke. Baik teman-teman sebaya, teman-teman setia penonton HG Podcast, berkarya tanpa narkoba. Oke, penonton setia HG Podcast, podcast pada kesempatan hari ini mungkin kami akhiri. Terima kasih Mas Hafiz sudah menyempatkan waktu datang. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan Mas Hafiz bisa terus tumbuh, terus berkembang, dan bisa mencapai impian-impian Mas Hafiz. Amin. Nah, mungkin kita tutup dengan tagline HG Podcast ya. Oke, siap. Bareng-bareng. Mas Hafiz BTW udah tahu belum nih tagline kita?
Belum nih, gimana? Nah, tagnya jadi gimana? jadi saya contohin dulu ya. Oke, Saya contohin siap. dulu nih. HG Podcast, relung perjalanan hidup, nyes banget. Oke, ngerti. Nah, kita bareng-bareng ya, lihat Iya. Mas Hafiz. Iya. Oke. Mungkin aba-abanya ketika saya bilang HG Podcast. Iya, oke siap. Nanti kita langsung bareng-bareng Hmm. relung perjalanan hidup. Oke, siap. Oke. HG Podcast, relung perjalanan hidup, nyes banget. Oke, penonton setia HG Podcast, jangan lupa teman-teman semua tonton terus video kami karena video-video selanjutnya akan lebih seru dan akan lebih menarik. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe. Terima kasih. HG Podcast relung perjalanan